sama-sama menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Selamat pagi semuanya. Wah, ketemu lagi sama Kak Yohan. Hari ini, hari Minggu, tanggal berapa ya? Sudah tahun 2021, bulan ketiga loh. Sudah siap untuk mengikuti kebaktian anak hari ini? Sudah siap belum? Sudah mandi? Sudah sikat gigi? Sudah makan belum? Sudah ya? Oke, kalau sudah, yuk kita mau memulai kebaktian anak hari ini dengan kita sama-sama lipat tangan, kita tutup mata, kita mau bicara dengan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan sudah berikan buat kami dan juga keluarga kami. Tuhan Yesus, kami mau memulai kebaktian anak ini. Tuhan yang memimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya setiap pujian yang akan kami naikkan dan kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar boleh membuat kami menjadi anak yang memberkati banyak orang dan juga mempermuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan setiap kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan memuji nama-Mu, dan untuk kakak-kakak sekolah minggu lainnya yang akan membawa kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Yang percaya boleh katakan amin. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Sehat tak? Atau ada yang lagi, Kak, aku lagi gak enak badan nih. Kak, aku lagi capek nih. Kemarin kelasnya panjang banget ya. Kita bersyukur dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu Tuhan memelihara setiap kita. Ya, Tuhan berkati kita dari kelas-kelas yang sudah kita jalani. Tuhan memberkati kita setiap aktivitas yang boleh kita lalui. Ya, oleh karena itu hari ini, ya pagi ini, Kak Yohan ajak kita sama-sama mau pujikan lagu Bapa-Ku Datang Padamu. Ya, kita benar-benar dengan sungguh-sungguh, Tuhan Yesus, aku mau datang pagi ini, aku mau datang hari ini untuk kami
mau mengucap syukur untuk setiap berkat yang sudah Tuhan berikan buat setiap kami. Ya, jadi kakak minta tolong, yuk semuanya kita mau sama-sama nyanyikan Bapakku datang padamu. Pujian akan dibawakan oleh Kak Maria. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Nah, tadi kita udah sama-sama pujikan Bapakku datang padamu, ya, dengan semua berkat, dengan semua ucapan syukur kita. Kalau kalian ingat, hari ini ya kita merayakan Prapaskah yang keberapa? Ayo, masih ingat enggak? 1, 2, 3, atau 4, atau 5? Bener. Hari ini kita Prapaskah keempat. Prapaskah keempat berarti kita ada Prapaskah kelima, keenam, baru kita merayakan Hari Paskah. Kalian ingat Tuhan Yesus sudah mati nantinya untuk siapa? Untuk kita. Kayuhan dosa kalian, dosa kita semua. Tuhan baik tidak berarti buat kita? Baik ya, Tuhan sayang tidak sama kita? Sayang. Ya, sayang banget. Ya, oke. Sekarang ya Kayuhan yakin kalian tidak mungkin nonton YouTube hari ini sendirian. Katakan di samping kiri kanan, nggak tahu kakak, adik, papa, mama, nenek, kakek, siapapun itu katakan, Tuhan Yesus baik loh buat aku. Tuhan Yesus sayang sama aku. Pak, Ma, Tuhan Yesus baik loh sama aku. Tuhan Yesus sayang sama aku. Ya, oke. Kita mau lanjut ya, kita mau pujikan lagu Yesus Sahabatku. Kenapa? Karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Dia adalah sahabat kita. Yesus sahabatku.
Nah, ya, tadi kita sudah sama-sama memuji nama Tuhan. Thank you ya buat Kak Maria yang sudah membantu Kak Yohan hari ini untuk memimpin pujian. Nah, sudah siap belum? Sekarang waktunya kita mau mendengar kebenaran dari firman Tuhan. Yuk, sekarang siapkan kitabnya. Ya, yuk, ambil dulu kitabnya di kamar. Ya, atau di mana, di meja. Ambil kitabnya. Duduk yang manis, siap-siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, apa kabar kalian? Kakak berharap kalian semua dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat ya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, karena sampai hari ini Tuhan Yesus sudah memelihara kita, memberi kita kesehatan, dan Tuhan sudah menjagai kita. Kalian bisa belajar secara online bukan? Bisa mengikutinya dengan baik. Nah, pada hari ini kakak akan membawakan firman Tuhan. Hari ini adalah hari Minggu Prapaskah yang keberapa ya? Ayo, siapa tahu? Yang keempat. Nah, kalian tahu nggak apa yang dimaksud dengan masa Prapaskah? Siapa tahu? Masa Prapaskah adalah 40 hari sebelum Tuhan Yesus bangkit. Nah, kalian kita akan belajar firman Tuhan sama-sama ya. Kita akan belajar bagaimana perjalanan Tuhan Yesus dan masa-masa penderitaan Tuhan Yesus sampai akhirnya Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa kita semua. Nah, sebelum mulai, kakak akan mau bertanya dulu kepada kalian. Apakah kalian pernah diperlakukan secara tidak adil? Misalnya nih, kalian diejek oleh teman karena nilai ulanganmu jelek. Atau kalian ditolak oleh teman karena kalian bukan berasal dari keluarga yang kaya. Kamu tidak mempunyai barang yang sebagus teman kalian. Atau kamu pernah dituduh oleh temanmu berbuat salah, padahal kamu tidak melakukannya. Atau bahkan kamu dibuli oleh temanmu. Nah, kira-kira bagaimana perasaanmu? Pasti kamu akan merasa marah, kamu tidak terima, kamu merasa kecewa, kamu ingin membalas perbuatan temanmu itu. Lalu kamu jadi malas belajar, kamu malas berdoa,
kamu malas bersekolah minggu, dan lain sebagainya. Kamu lebih suka untuk bertindak sendiri daripada kamu menceritakan keluhanmu itu kepada guru atau kepada orang tuamu. Nah, teman-teman, pada hari ini kita mau belajar ya. Apakah Tuhan Yesus pernah mengalami seperti itu? Nah, mari kita baca firman Tuhan. Kita belajar firman Tuhan dari Matius 26 ayat 57 sampai 68. Kita baca sama-sama yuk. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. 59. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Sekian pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa dulu ya teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami. Tuhan tolonglah supaya firman ini boleh kami dengar baik-baik, kami mengerti, dan boleh kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, ajarlah kami untuk tetap fokus terhadap firman Tuhan, supaya kami bisa menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, tadi kita sudah membaca firman Tuhan. Setelah Tuhan Yesus ditangkap saat berdoa di Taman Getsemani, kemudian Tuhan dibawa oleh para prajurit ke hadapan mahkamah agama. Di tempat tersebut, Tuhan Yesus dihadapkan kepada imam besar Kayafas. Dan di situ pula sudah berkumpul para ahli Taurat dan para tua-tua. Nah teman-teman, orang-orang itu adalah orang-orang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka berusaha untuk membunuh Tuhan Yesus. Mereka sangat membenci Tuhan Yesus. Nah teman-teman, di persidangan tersebut, Tuhan Yesus diberikan kesaksian palsu. Supaya apa? Supaya Tuhan Yesus layak dihukum mati. Nah teman-teman, Tuhan Yesus sudah diperlakukan dengan tidak adil teman-teman. Nah, sesudah mereka memberikan kesaksian palsu, mereka kemudian meludahi muka Tuhan Yesus. Mereka kemudian meninju muka Tuhan Yesus. Dan orang-orang situ mulai memukuli Tuhan Yesus. Teman-teman, apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus marah? Apakah Tuhan Yesus mau membalas perlakuan mereka? Teman-teman,
Tuhan Yesus sudah diperlakukan tidak baik, Tuhan Yesus tidak marah, teman-teman. Tuhan Yesus tidak membalas. Tuhan Yesus menjawab dengan baik semua pertanyaan mereka. Apakah Tuhan Yesus tidak sanggup melawan mereka? Tuhan Yesus itu mempunyai kuasa yang sangat besar. Dia adalah Tuhan yang sudah melakukan banyak mujizat. Dia bisa berjalan di atas air. Dia bisa meredakan angin ribut. Tuhan Yesus berkuasa terhadap alam semesta ini. Tuhan Yesus bisa memberi makan 5.000 orang. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan banyak orang sakit. Teman-teman, Tuhan Yesus bisa saja dong Dia menyuruh para malaikatnya untuk membunuh mereka semua. Tapi apakah Tuhan Yesus melakukan hal itu? Tidak, teman-teman. Mengapa ya kira-kira Tuhan Yesus tidak membalas perbuatan mereka? Nah, jawabannya adalah yang pertama. Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang penuh dengan kasih. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kepada para muridnya supaya mereka saling mengasihi dan berdoa bagi orang yang melukai mereka. Mari kita lihat ayatnya ya. Kita buka dari Matius 5 ayat 44. Mari teman-teman kita baca sama-sama yuk. Matius 5 ayat 44. Sudah ya? Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Berarti Tuhan Yesus sudah memberikan teladan kepada kita semua. Alasan yang kedua, Tuhan Yesus taat kepada rencana Bapanya. Apa rencana Bapa tuh teman-teman? Tuhan Yesus memang harus menjalani masa-masa penderitaannya sampai dia harus mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa kita semua. Menanggung dosa kakak, menanggung dosa kamu, menanggung kejahatan kita semua. Nah, teman-teman, Tuhan Yesus sudah memberikan teladan kepada kita semua. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau melaksanakan perintah Tuhan Yesus? Pasti kalian bertanya nih sama kakak nih, Kak, aku kan tidak bersalah. Kenapa ya aku harus memaafkan? Apakah aku harus mendoakan, Kak? Kan enak aja dia sudah berbuat jahat sama aku. Teman-teman, memang sangat sulit melakukan perintah Tuhan Yesus ini. Tapi kita harus selalu belajar. Dan Tuhan Yesus sudah memberikan contoh kepada kita semua. Mengapa kita harus melakukan ini, teman-teman? Kita harus menunjukkan bahwa kita adalah anak Tuhan yang mau saling mengasihi. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih dan yang sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan kalau kita tidak bisa taat kepada perintah Tuhan? Tuhan Yesus sudah memberi contoh kepada kita, teman-teman. Kalau Tuhan Yesus sudah berfirman, pasti Tuhan Yesus akan menyanggupkan kita melaksanakan firman-Nya. Kita harus berdoa kepada mereka, bukan aja kepada yang orang-orang yang mengasihi kita, tidak. Tetapi kita harus mengasihi dan mendoakan orang-orang yang sudah berbuat jahat kepada kita, yang sudah melukai hati kita. Dengan begitu, kita bisa menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberikan teladan kepada kami, supaya kami bisa mengasihi orang-orang yang sudah melukai hati kami, orang-orang yang sudah berbuat jahat kepada kami. Tuhan, mampukan kami untuk bisa mentaati perintah Tuhan ini. Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa dan kejahatan kami. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini.
Biarlah kami bisa melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa menjadi anak-anak yang menjadi kesaksian yang baik bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ayat hafalan hari ini dari Yohanes. Yohanes 15 ayat 12. Yohanes 15 ayat 12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Catat ya, Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Mari kita belajar dengan sebaik-baiknya. Kita berusaha supaya kita bisa mengasihi sesama kita. Selamat hari Minggu, teman-teman. Kita akan melakukan aktivitas ya. Tuhan memberkati. Dengan semangat ya, pakai ingat gerakannya ya. Kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih, 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 kasih. Halo adik-adik, masih semangat untuk membuat aktivitas prapaskahnya? Nah, punya Kak Novi juga sudah selesai. Setelah minggu lalu kita membuat kartu ucapan, ya. Minggu ini saatnya kita mengisi goodie bag kita. Nah, sekarang ini Kak Novi menyiapkan beberapa bahan makanan yang akan Kak Novi berikan kepada Bapak Satpam di komplek perumahan Kak Novi. Nah, yuk kita sama-sama mengisi goodie bag kita. Isi dengan hati-hati ya, karena paper bag kita mungkin tidak terlalu kuat. Jadi harus tetap hati-hati ya. Setelah kalian mengisinya, kalian bisa memasukkan kartu ucapan kalian atau menempelkan di belakang seperti ini. Kalau ada pita, boleh juga kita tambahkan pita, atau kalau tidak ada bisa di strapless atau
isolasi bolak-balik. Oke? Nah, adik-adik, goodie bag Kak Novi sudah selesai. Nah, jadinya seperti ini. Nah, jangan lupa kalian foto ya, dan kalian kirim ke grup kelas masing-masing. Sampai jumpa.